Kalau ngaku keturunan Rasulullah pasti hina di muka bumi ini. Kalau nggak terbukti. Tapi mayoritas ulama tuh lebih Mayoritas banyak ulama siapa ulamanya? ulama dari Arab, dari Indonesia. Siapa ulamanya? Nggak ada ulama yang ngaku cucu Nabi selain Habib. Habib kok itu loh yang ngaku cucu Nabi. Mana sih? Malu lah malu. Wong Arab aja bukan. Masa flu grup G itu loh genit apa? Gennya itu loh bukan orang Arab. Kok ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu lewat mana gitu? Kan kan kita mengikuti mayoritas ulama yang terbanyak. Mayoritas ulama yang terbanyak. Siapa ulamanya? Justru di Jawa juga banyak yang mengikuti. Yang mengikuti siapa? Nggak perlu saya bilang, itu sudah Anda tahu. Oh, nggak perlu saya bilang, makanya jangan ngaku-ngaku cucu Nabi deh. Berhenti, akan terhina kalau nggak ada bukti. Karena baju yang dipakai cucu Nabi itu berat loh. Kalau nggak sesuai akhlaknya kan akhirnya terhina, gitu kan? Terhina. Mudah-mudahan Karena Kanjeng Nabi orang mulia kan itu kan. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Ya kalian yang mendapatkan hidayah gimana sih kok nggak terbalik? Kok terbalik omongannya ini? Berhenti, kamu ngaku keturunan Kanjeng Nabi itu berhenti. Malu. Kok wajahnya nggak ditunjukin ya? Aduh, wajah kamu nggak ditunjukin kok mau wajah saya. Kan kopla itu. Kan saya bukan hostnya gitu. Berhenti ngaku cucu Nabi itu, berhenti. Hostnya kan sampeyan. Kasihan datuk-datuk sampean, kasihan datang ke Indonesia untuk berdagang, tapi dagangnya bukan dagang nasab gitu loh. Kasihan datuk-datuk sampean datang ke Indonesia itu niatnya berdagang, tapi salah yang ngambil dagangnya dagang nasab. Ya marah datuk sampean. Akhirnya terhinakan. Ngaku cucu Nabi, wong Arab aja bukan. Datuk sampean itu berdagang, bukan ngurusi politik. Ngapain masuk ke ranah politik? Malu. Kalau gua malu. Gue tuh ya, lo asal tahu aja, gue turunan Tong Bajil. Kenapa? Apakah kemudian gue ngaku turunan Tong Bajil lalu derajat gue turun? Gak ada begitu. Lawang Jokowi aja keturunannya orang biasa jadi presiden. Udah berhenti. Aku cucu Nabi nggak malu. Makanya nggak ditunjukkan wajahnya, masalahnya itu. Alah, kamu kenapa nggak ditunjukkan? Wajar kan, karena saya kan bukan hostnya. Nggak wajar kalau Anda itu mentalnya itu bukan mental keripik, on cam. Sama-sama on cam. Mental keripik naik ke room saya. Wah, oh gitu. Iya.
Saya mau nanya dulu, caci maki itu dibolehkan gak sih di dalam Islam? Lah caci maki itu Habib Rizik, caci maki Jawab presiden. dulu, jawab dulu, caci maki Lah itu gue dibolehkan? jawab itu. Yang mencaci maki kiai namanya Kiai Tai kalau mengawinkan Habibah, menikahi Habibah Enggak, itu Kiai belum Tai. dijawab. Saya belum lihat Loh, dijawab. gue Caci maki itu jawab. boleh nggak? Nah itu caci Boleh maki nggak? dari Itu kalian boleh kok. apa? Iya, Loh, itu boleh caci apa maki dari enggak? kalian. Satu Habib yang bodoh Saya belum lebih lihat, utama daripada saya belum lihat 70 orang jawabannya. alim. Itu dari kalian, yang dari kita nggak ada caci maki. Saya ganti pertanyaannya. 1 tambah 1 berapa? Aduh. Kamu sekolah nggak Enggak, sih? saya Udah tadi benahi. jawab aja. Kita Yang kan sombong-sombong itu diskusi. dibenahi, yang mulutnya Kamu koar-koar itu sekolah nggak? dibenahi. Enggak. Kamu Kita sekolah kan nggak? diskusi 1 tambah 1 berapa? Jawab aja. Lah ya kamu Benahi sekolah mah mulutnya, nggak? mulutnya dibenahi, sadar diri, jangan koar-koar gitu loh. Mas, Ngomong mas, caci. 1 tambah 1 jawab dulu berapa, Mas? Nah jawab dulu, lu sekolah apa enggak? Loh. Kamu kan hostnya harus ini ya. Lah iya, gue kan host, gue tanya lu sekolah apa enggak? Pertanyaan aku aja yang belum dijawab. Sama aja, mulai dari tadi pertanyaan gue nggak dijawab. Ya udah gantian dong, aku dulu dong. Loh, gimana? Aku Memang kesombongan itu siapa sih sebenarnya yang sombong? Duluan aku dulu. Ayolah diskusi yang ilmiah. Oke, diskusi dengan ilmiah ya. Oke, kita turuti aja. Oke ya, 1 tambah 1 berapa? 2. Caci maki di dalam Islam boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Oke, Terus gue yang kenapa tanya Anda sekarang. menebarkan kebencian dan caci maki kepada muslim yang lain? Oke, sekarang giliran saya ya. Jangan kamu terus Baik. yang tanya. Oke. Baik. Yang menghina kiai-kiai siapa? Jawab dong. Yang merasa sok suci siapa? Enggak ada Jawab. Habib yang menghina kiai secara mutlak, enggak ada. Itu karena ada sebab akibat doang itu. Nah, udah tahu Ada sebab dan akibat. Sebentar bullying, udah tahu ya. Iya. Oke, saya tunjukkan kitabnya bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Apakah itu tidak menghina orang alim? Jawab. Mana kitabnya? Oke, ketika saya tunjukkan kitab, Anda baca dan terjemahkan. Saya pengen tahu kapasitas Anda ini. Ya, yang lain diam. Oke. Ini kitabnya ya. Coba dibaca kitab judulnya ini. Baca aja. Ya Allah. Ini mau diskusi, di sini mau diskusi ilmiah. Iya, diskusi ilmiah kan sampean tadi bilang apa katanya tadi? Apa sampean katakan tadi? Yang lebih mulia itu bagaimana redaksinya tadi? Nah Sampean iya, katakan. sebentar ini baru buka redaksinya. Kamu baca ini dulu coba. Kitab apa ini? Baca aja. Loh. Karena saya Gimana tidak sih kamu? karena saya tidak mau masuk kepada
asumsi kalian gitu. Loh, ini bukan asumsi, ini kitabnya gimana sih? Ya kan bisa digarang itu oleh nafsu kalian sendiri. Loh, pengarangnya nih, pengarangnya. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Gimana? Ya udah, lanjut. Tunjukkan. Loh, enggak, baca dulu ini. Katanya ilmiah. Iya, karena saya itu Coba baca. nggak mau masuk ke dalam asumsi kalian, pribadi kalian. Loh, Seperti bukan asumsi nih, bro. Ini ada kitabnya. Kok asumsi sih? Oke, saya bacakan ya, saya bukakan. Kok asumsi sih? Lawang sudah dibukakan kitabnya asumsi. Apa ini? Ya coba. Coba baca ini. Ayo baca. Baca aja. Dah. Ya coba baca gimana? Ya kan itu asumsi Anda kan, jadi dibaca. Kan itu asumsi Anda. Bukan Kalau asumsi ada kitab itu bukan asumsi, pokok. kan Kalau Anda yang asumsi menunjukkan ke saya. itu, Bukan saya yang sebentar, menunjukkan ke Anda Anda. biar tahu katanya ilmiah. Asumsi itu tidak berdasarkan dengan data, itu namanya asumsi. Kalau berdasarkan dengan data bukan asumsi. Tapi data itu kan Gimana bisa sih? Iya, data itu kan bisa dibuat pribadi oleh nafsu kita sendiri. Jadi bisa pribadi difitnah, nih. disebarkan luaskan, Loh, fitnahnya mana? Coba. memecah umat dan lain sebagainya. Memecah umat gimana? Kamu ini katanya diskusi secara ilmiah. Ilmiahnya di mana kamu itu kok nuduh-nuduh orang mau fitnah begini dan macam sebagainya. Nanti saya buka sejarah tambah malu sampean. Yang jadi mufti Batavia Belanda siapa? Saya enggak malu karena mayoritas ulama itu lebih banyak. Ya justru Anda yang malu ngaku keturunan Rasulullah tapi nggak terbukti. Malulah. Iya, ngaku siapa, bro? Saya ini pecinta. Yang ngaku siapa sekarang udah beda. Memang pendusta golongan sampean tuh. Saya cinta dari hati yang lubuk paling dalam. Karena Nah, mayoritas iya, ulama mulai. itu seperti itu semuanya. Gus Bahar, Mayoritas Ustadz ulama. Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Nuruddin. Ya, itu berapa itu? Sudah 3 loh. Terus siapa lagi? Udah 3, Pecinta saya apa hitung itu? itu. Jadi itu pecinta Enggak, apa? biarin. Oke, 3 loh. Terus siapa? Mayoritas di mana? Penduduk di Indonesia ini banyak loh. Dan ulama di Indonesia banyak loh. Dan Anda menyatakan mayoritas itu yang mana? Wong Anda yang sebutkan cuma hanya 3. Oke, masih banyak lagi yang saya Iya, harus siapa? Sebutkan. Tapi Sebutkan siapa? tapi kalau saya sebutkan pun itu tidak merubah apa keyakinan kalian, karena kalian itu tetap ini ya, tetap tidak Mana meyakini, tidak meyakini kepada Habaib. Bagaimana cuma saya mau takut. yakin? Lawang orang Arab aja bukan kok ngaku keturunan Rasulullah. Bagaimana yakin? Setahu saya sufi-sufi itu kalau pencinta selain Allah itu musyrik loh, Kang. Bener gitu kan? Tunjukin data fitnah. Gak tahu baca kitab. Kan koplak. Katanya mau ilmiah.
Waduh, gawat, gawat. Sedangkan dirinya itu mulai dari pertama naik sampai sekarang ini nggak nunjukin data. Yang asumsi itu siapa? Yang asumsi itu kalian semua yang membatalkan nasab Baklawi. Yang membatalkan siapa? Lawang tersambung aja belum kok. Wong tersambung aja enggak mau membatalkan. Gimana logikanya kamu ini? Nyambung aja enggak. Malu, jangan ngaku-ngaku. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah dari Allah. Iya. Sebenarnya yang ngasih hidayah itu Allah, bukan Anda. Mudah-mudahan juga tersadarkan ya dengan sifat sombong, Iya, yang sok suci. mudah-mudahan kamu dikasih hidayah, jangan sok suci, jangan sok-sokan, jangan Enggak gini mengaku loh. sebagai keturunan Rasulullah kalau Enggak tidak gini loh, Mas. terbukti ya. Semoga Enggak kamu gini loh, itu Mas. mendapatkan hidayah ya. Ya. Kalau kita mengakui masyarakat yang nasionalisme di Indonesia ini, kita tidak menebarkan kebencian, kemudian tidak menebarkan memecah belah umat dan lain sebagainya. Bukan kebencian kan. Ini hidayah dari Allah juga, kehendak Allah loh Kang. Karena apa yang sampean tanam itu yang dituai kan, sebab akibat. Saya Kenapa ini- sampai terjadi kayak gini? Saya ini cuma takut. Harusnya kan sebab akibat, harus sadar diri. Karena mulutnya besar, koar-koar, sadar diri harusnya Kang. Sebetulnya Ya. bukan kebencian, ini memang apa yang sampean tanam itu yang sampean tuai gitu. Hati-hati, kita mati itu dalam keadaan kebiasaan kita, Mas. Cuma itu Ya sih, iya kan. Ini kan sebab akibat, harusnya jangan- menyadari kan. Iya. Kenapa terjadi kayak gini gitu kan. jangan Kan sebab sampai akibat. kita Katanya itu udah tahu sebab meninggal akibat. dalam keadaan su'ul khotimah, Mas. Itu aja. Jangan sampai kita Apalagi yang meninggal dalam keadaan ngaku-ngaku caci maki. keturunan Rasulullah tapi tidak terbukti, mau ngaku-ngaku darah mulia tapi nggak terbukti, itu suul khotimah matinya. Kak kira udah tahu sebab akibat, harusnya kan harus mengkoreksi. Ini kok kejadian kayak gini, harusnya Tapi gitu. saya gini, Mas, saya belum pernah melihat ada habaib yang meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah. Nggak ada beritanya. Nggak ada beritanya. Nggak ada. Emang mau dikasih tahu sama lo emang? Kalau ya mohon maaf ya, saya kemarin kalau si almarhum si Tengku Kori iya banyak, karena setelah itu saya live lagi yang malam itu. Oke, gue mau tanya, Thomas Assegaf itu gimana? Matinya nanti gimana itu? Thomas Assegaf itu yang menjadi pendeta itu. Oh, kalau itu saya belum tahu ya. Loh, giliran begitu nggak tahu loh. Masa bisa Aneh, memvonis manusia orang aneh kayak kamu. gitu. Harusnya kan ya didoakan baik-baik, harus kalau mengakui sesama muslim, kan Iya sudah kan, meninggal. Ya kan saya doakan baik-baik, siapa yang nggak doakan baik-baik? Saya doakan. Lah iya, Anda mengecap ya, menjas Kori itu katanya suul khotimah. Anda ngejas gitu, itu apa Anda nggak dosa? Siapa yang ngejas? Saya bilang mati dalam keadaan mencaci maki dan lain sebagainya. Iya kan? Begitu kan? Sesuai dengan Oke. kebiasaan hidup kita kan? Terus Oke, kamu tahu nggak yang ngubah yang ngubah halah berapa banyak itu yang meninggal itu? ketika Tengku Kori itu meninggal, saya doakan. Karena saya tahu beliau orang soleh juga, tapi kesalahannya adalah dia Mulutmu mencaci. itu adalah harimaumu.
Loh, Mulutmu itu adalah harimaumu. Ketika saya katakan bahwa Thomas Assegaf, apakah nanti matinya su'ul khotimah? Anda kurang tahu ngomongnya. Saya nggak tahu Thomas Assegaf itu yang jadi pendeta. gini aja. Kalau Gini. Tengku Kori kan ada datanya. Si Thomas coba datanya mana? Ya, biar saya cari aja di Aduh. sini. Susah ngomong orang yang nggak berpendidikan ini. Loh, kok nggak berpendidikan? Pendidikan dalam artian sampean itu gimana? Ya masa hari gini Anda menyatakan datanya Thomas Assegaf, Mas? Kan kadaluarsa Anda ngomong kayak gitu tuh. Udah jawab aja. Pendidikan yang dimaksud oleh sampean itu kayak gimana sih? Ya pendidikannya Anda ini kurang literasi informasi. Enggak, saya pegang HP tiap hari dari dulu. Wow, pegang HP tiap hari berarti nggak pernah ngaji ya? Ngaji. Oh ngaji. Terus ngomong kaya wong Ngaji. ngono iki ngomong kaya wong ngene iki gak usah kitab wis. Ngaji bersama Habib Abdurrahman Al-Attas. Belajar kitab rumongso, Kang. Ada kitab baru itu. Biar gak merasa. Iya. Rofik Kang, ngaji Rofik lu Kang. Anda boleh berbeda pendapat, tapi jangan menjelekkan dari kubu sebelah ketika sudah meninggal dunia. Jangan Anda menjudge, oh ini matinya begini, nggak boleh. Saya berbeda pendapat dengan Gus Auzi, tapi ketika Gus Auzi meninggal, kami maafkan. Terus ketika Tengku Kori Kami nggak meninggal, saya berbicara semenjak beliau meninggal. Padahal beliau itu pembela Habib. Apa ada teman-teman kita merosting, memfitnah di Facebook dan lain sebagainya? kalian ini individualisme sama hedonisme. Kalian sok lembut kata-katamu, padahal kamu itu sebenarnya memalukan. Justru pembela-pembela seperti Anda ini adalah merungkatkan para habaib. Loh, saya mengikuti para ulama. Gitu. Dan kalian ini lebih mementingkan kalian diri sendiri, individualis. Sama Individualis mana kamu itu? Iya kan, hedonisme kan kalian. Saya mau tanya begini aja deh, kalau Anda ilmiah, rukunnya sholat itu ada berapa? Kenapa? Rukunnya sholat ada berapa? Menurut sampean ada berapa? Tuh. Lawang rukunnya sholat aja nggak tahu, mau bahas nasab. Enggak begini Kang. Ini bukan persoalan ini ya. Cuma saya melihat seperti ini. Loh. Pengen sama lo. Seperti ini. Ketika ada berita-berita yang Rukunnya sholat ada berapa? Jawab. Rukunnya sholat ada berapa? Dengar dulu. Rukunnya sholat ada berapa? Iya, saya akan jawab, tapi dengar dulu. Rukunnya sholat ada berapa? Jawab aja dulu. Enggak, pertanyaan saya belum dijawab juga. Loh, jawab aja dulu pertanyaan gua. Rukunnya Yang tadi sholat di ada mana? berapa? Yang tadi di mana? Yang sampean bilang tadi. Rukunnya Belum dijawab sholat juga, ada kan? berapa coba?
Coba, Pertanyaan rukunya saja sholat ada belum berapa? dijawab. Pertanyaan Rukunya saja sholat belum ada dijawab. berapa? Coba. Coba, rukunya sholat ada berapa? Pertanyaan saja saya belum dijawab. Masa saya mau jawab pertanyaan Anda? Gimana sih? Loh, gimana ya? Iya kan? Kan Rukunya begitu sholat, logikanya. rukunya sholat ada berapa? Logikanya kan begitu. Rukunya sholat ada berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Kiai Anjas, ya izin ya Kiai. Kalau level dia sama panjenengan beda jauh, jadi nggak usah perlu berkotot, nggak usah, Mei. Capek-capek kita mereka kan memang dia botol dan goblok gitu loh. Mohon maaf ya. Kita Orang yang tanya dulu kan yang belum jawab, kenapa ketika- kalau saya mau tanya orang aja ketika tanyanya, Auzi meninggal, ya, aja dulu. Nah ya pertanyaan saya belum semua jawab. itu, termasuk saya yang selalu berkelahi dengan almarhum Auzi, itu tidak pernah sama sekali mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, bahkan mengatakan matinya su'ul khotimah atau yang apa. Itu sudah Yang bilang meninggal. mati suul khotimah siapa? Banyak, Cocotmu tadi. banyak, bang. Bisa Jadi gini Anda loh bang, pastikan? jadi gini, saya jelaskan. Kalau Nyai Suruh Kiai jawab Anjas, dulu, nah, tadi Anda suruh tuh jawab antara Bisa dulu. langit dan bumi. dipertanggungjawabkan nggak itu? Mutar Antara- aja. kalau kau melawan Kiai Anjas aja. itu langit dan bumi, jadi capek-capek aja Kiai Anjas, saya bilang nggak usah. Percuma Bisa ini dia dipertanggungjawabkan botol dan nggak? goblok. Jadi memang otaknya itu dia otak yang sudah kurofat, meskipun diberi sesuatu hal yang benar, mereka nggak akan percaya. Karena memang sudah otaknya tuh terdoktrin, maklumi aja karena 150 tahun kita ini didoktrin. Kecuali dibuka hatinya dan dibuka oleh Allah. Itu Yang terdoktrin gini loh itu, Pak Kiai ya, Anjas, kita bisa kembali benar. lagi kepada zamannya Nabi. Bahkan pamannya Nabi itu nggak percaya sama Nabi karena mereka lebih percaya sama kurofat, ajaran nenek moyang yang dulu-dulu. Nabi Muhammad memasukkan Islam ketika itu pamannya sendiri nggak usah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah wa asyhadu anna, nggak usah asyhadu alla ilaha illallah, akuilah bahwa Tuhan, itu lo nggak mau. Jadi untuk melawan yang 150 tahun kita dibodohi oleh kabib-kabib palsu, nasab palsu ini, ya jadi memang ya agak sulit gitu loh. Saya kira itu Kiai Anjas, nggak perlu Kiai Anjas menanyakan, izin kayak Gaya. Terlalu jauh, dia ini orang goblok yang tolol, ngelawan saya aja nggak bisa. Percuma, orang kayak gini nih. Jangankan Gue kibin tendang aja tolol, sudah. orang yang kabibnya aja nggak mampu, apalagi kibinnya yang Kabib sudah loh, tolol. kau lo pernah kabib tuh bicara sama saya ngomong masalah hadis, nggak bisa. apalagi kibinnya yang sudah tolol. Lagi kayak Anjas, jauh langit bumi, udah Kiai, capek kita lebih baik kita ngomongin yang lain-lain aja, yang ini loh. Oh bahwa sekarang ini kemarin di Cirebon Kibin tolol, Rizik masuk aja di cebol, rokok sendiri lol. nggak berani lagi dia datang untuk ceramah di Cirebon tuh baru berapa hari yang lalu, 4 hari tuh, karena ini di permintaan dari PW jangan sekali-kali Rizik, akhirnya nggak datang. Alhamdulillah kita gitu aja, semakin kita rungkatin aja bahwa nasab-nasab palsu ini yang mendoktrin bahwa kabib-kabib palsu ini nih mengajarkan kurofat buat anak cucu kita supaya tahu bahwa mereka tuh kurofat gitu loh. Itu saja Pak Yai Anjas, saya kira gitu. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul Pak Jian, saya tetap mencintai zuriat Nabi yang asli dari Arab, bukannya ngaku-ngaku zuriat Nabi. Dan itu tetap ada. Dan kami akan tetap mencintai. Iya, sebab kamu sudah tolol, kamu sudah dicuci, nggak punya otak lagi. Lo tuh masuk ke romo buat Habib kena, asal masuk ke sini otakmu nggak nyampe. Rukun sholat tadi berapa? Ditanya, muter-muter ganti nanya, katanya pertanyaan kamu yang belum jawab, yang tanya itu kayak Anjas dulu, kamu jawab. Ganti. Iya, kalau gitu. Tolol, Jadi pertanyaan tolol. saya. Walol kamu, walol. Jawab dulu dong. Orang Kiai Anjas yang tanya belum jawab.
Kamu ganti nanya. Yang tanya duluan tuh aku, Tolol, Mas. Kevin tolol. Mas Orang Samsu mampu yang menghadapi ganteng, beban kita gitu loh. jangan dahulukan emosi. Alah kamu tolol, otakmu tuh tolol sudah. Otakmu tuh dicuci pakai rinso tuh nah, sudah sama Khabib. Gitu loh. Emang Otakmu bisa? tuh nggak mampu masuk sini. Kamu masuk romnya bubuk orang-orang Khabib loh. Emang Mana otak mampu bisa otakmu tuh? dicuci dengan rinso ya? Otakmu tuh nggak bisa. Kamu diajak diskusi baik-baik nggak mampu sudah. Ini musuhnya saya kamu. Nggak usah diskusi yang baik. Gitu Enggak, loh. saya nggak akan jawab kalau Kamu pertanyaan tuh saya bukan belum dijawab. levelnya kayak Anjas. Levelmu tuh otak tai ayam, ngerti nggak? Pantasan ya Otak tuh kalau otak tai ayam, tai sapi. Aduh, tanya rukun sholat aja nggak sanggup, nggak bisa jawab. Ganti nanya yang lain alasan framing. siapa yang nggak sanggup jawab rukun sholat? Siapa yang nggak sanggup jawab? Jawab dulu. Kamu bisa Siapa ngaji yang nggak? nggak Coba baca nyanggup? Al-Fatihah aja. Ini kelihatan Ju. Kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pasnya enggak? Enggak usah bacot. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. TK itu no bacaanmu tuh. wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan anak TK dul. Malu-maluin gitu loh. Suaramu aja kayak Black digeret gitu loh. Mau ngajak debat kayak Anjas. Jawab. Coba kita akan jawab. Pertanyaannya sampai apa coba? Enggak, kan tadi beliau kan bilang apa namanya, satu Habib itu lebih mulia dari 70 kiai. Iya. Ada yang bicara itu orang Habib. Ada. Yang bicara itu si siapa? Bahar. Banyak bang. Ini loh. Bicara banyak gitu. Saya ada bintangnya, saya ada. Gini Kang, Oke. kalau ada perilaku dari seorang manusia itu yang tidak baik, kita wajib benci perilakunya, bukan Terus? mencaci maki Ya orangnya. pertanyaan aja, enggak, pertanyaan aja, gak usah terlalu melebar. Pertanyaan yang ada belum dijawab sama Kiai Anjas itu apa gitu loh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Gini Bang, Tolol, mutar. Iya, pertanyaannya apa Mas? Coba disampaikan. Ini loh Pak, pertanyaannya Iya. seperti ini gitu. pertanyaannya adalah kenapa kalian itu membatalkan nasab? Oh, gitu. Ini secara ilmiah saya jawab ya. Apakah secara ini saya orang bodoh ya? Saya orang bodoh. Saya tidak kenal Kiai Imad, tapi saya ini adalah salah satu di Surabaya yang dengarkan ya telinga Anda, yang tahun 2015 sampai 2021 nomor 1 di depan untuk biaya-biaya untuk Khabib. Kamu pertanyaanmu apa? Begitu. Saya jawab dengan Anda ya. Dengarkan kuping baik-baik, buka telinga. Sampai minta dua alasan ya. Saya minta dua alasan. Dua alasan begini. Saya jawab secara ilmiah atau secara akidah. Kamu minta yang mana? Secara akidah aja deh. Oke, secara akidah, Bang Su, bagus. Mas, tunjukkan sama saya suatu kitab atau dari manapun yang menunjukkan nasabnya si Babilawi ini tersambung kepada Nabi. Itu secara akidah. Dan secara
Quran dan hadis, karena saya orang Islam, saya berpegang kepada Quran dan hadis. Apakah ada yang mengatasnamakan Asegaf bin ini, bin Al-Hadad bin ini yang mengatas nama Tuhan, yang bisa mematikan api neraka, yang bisa ini? Tunjukkan sama saya. Ini secara akidah. Nanti secara ilmiah nanti saya jelaskan lagi. Ada nggak? Satu aja. Saya hari ini saya kembali lagi menjadi kupu-kupu. Tanya nama saya di Surabaya, pemodal, istilahnya saya nggak sombong, tapi saya nih di kampung Kerembangan. Kamu tahu ya, Kerembangan dekatnya Pesapen, kamu dengar itu saya ini kalau ada Habib, ada undangan apa, saya nomor satu mas, bukan nomor satu lah, ada lagi dari Pak Haji siapa itu kalau kasih aqua, kasih sangu, kasih apa persiapan mobil, itu termasuk saya salah satunya mas. Coba tunjukkan sama saya, ada nggak? Ini sebelum Kitabnya. saya lanjut, kita sepakat dulu ya. Oke. Yang pertama, segala sesuatu harus menggunakan dalil. Sepakat? Oke, dalilnya dari mana itu? Sanadnya Itu mana? baru satu. Kita sepakat dulu dong. Ya, iya, sanadnya mana? Sanadnya siapa? Tunjukkan. Sepakat saya. Oke. Tuh, Oke. satu. Yang kedua, Sudah jawab aja Harus. dulu dari mana, Mas? Saya kalau ini benar buktinya ada kitabnya ini, saya langsung taslim, Mas. Nggak usah Yang panjang-panjang, nggak usah dari ini. Sampai nunjukkan ini loh, kitabnya ini, Sahih Muslim, Bukhari, Tirmizi, atau apa, ini. Kata ulama ini. Ayo coba tunjukkan. karena kita kan harus nyepakati dulu. Duh, saya sepakat, Mas. Ya Allah, tadi dengarkan ya ini ya. 97 orang melihat dan mendengarkan. Demi Allah saya sepakat dah ya. Demi Allah saya sepakat kalau ada satu ayatan pun atau ada kitab atau ada pun yang dari entah saya nggak tahu ya nakoba ini ada satu aja, saya langsung taslim. Dah, jawab saya pertanyaan saya. Dalilnya jangan cari pembenaran sendiri ya. Iya, enggak, saya dalilnya tahu Pak. Saya tahu, saya punya buku. Ini kalau dari kitabnya dari Novito Alewi jangan dipakai. Itu bukan itu. Itu Terus? sama saja saya menyatakan, oh saya tulis kitab sendiri. Saya ini asli turunan raja. Saya tulis saja sendiri. Ya, enggak masuk akal, Mas. Kalau itu. Coba tunjukkan sama saya. Yang pertama, segala sesuatu itu harus pakai dalil. Sepakat? Astagfirullah. Iya, saya paham, Mas. Mana? Tunjukkan apa dalilnya di mana? Yang kedua, harus pakai sejarah. Iya Allah, sejarah lagi. Oh, Masa muter-muter. buka kamu sejarahnya kamu. Lu sampai bilang akidah. Sejarah bukan akidah, Mas. Pakai otak dong kalau ngomong. Sampai bilang akidah. Akidah itu berdasarkan kitab Al-Quran, hadis atau apa kitab dari ulama kiai atau nakoba. Itu namanya akidah, Mas. Kalau sejarah itu ilmiah, lain lagi. Udah, nggak nyambung. Mohon maaf Mas ya, sampean belum kayak Anjas nih, sampai saya aja nggak nutup ilmu sampean. Sudah ya. Al-Fatihah aja yang hari-hari diucapkan. Sebentar, Bang. Mas, Jangan saya keluar. ini Mas, tanya nama saya Mas, boleh Mas? Saya ini adalah orang yang di Surabaya yang kabib palsu, nasab palsu ini paling penyedia ini saya Mas. Udah. Kamu nggak ada apa-apanya sudah. Selesai Mas, selesai. Udah. Nanti jawab tadi rukun sholat apa aja. Sudah, nggak ada Pak. Ilmu nggak ada ini orang. Nggak ada sama sekali. Tolol aja sudah. Dah gitu aja Mas ya. Assalamualaikum Pak Yanjas. Temu ya Kang ya. Innama Gaisam, yuridullahu Ya Isam, ya turun ya Jas. Nggak ada apa-apa, nggak ada ilmu. baiti wa Jauh yutahhirakum sekali. Jauh sekali. Sesungguhnya Allah bermaksud ingin menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait Allah dan membersihkan kamu sebersih-bersih. bacotmu. Lah, tolong enggak sah ini. Satu baca buku apa itu? Bacotmu tuh dah. Saya mau nanya sama sampean. Ahlul bait yang dimaksud dalam ayat itu apa? Siapa? Kamu mau bicara nasab atau ahlul bait? Enggak, jawab dulu karena tadi kan ditanya kan ayatnya kan. Sebentar Dalilnya kan? dulu. Ahlul bait yang yang dimaksud di Dalil ayat itu apa? sih? Dalil itu apa menurut sampean?
dengerin dulu. Innama yuridullah. Iya, enggak. Kamu itu pasti salah paham. Ini Salah dulu paham kita gimana? sepakati. Dalil itu apa? Waduh, nggak bisa jawab lagi nih. Iya, kita Hajinya, sepakati dulu dalil itu otaknya tak apa. orang. Nanti Nggak bisa kita ngaji bicara yang nasab nanti. Sampian dengan saya sepakati dulu. Dalil itu apa? Ayo, kita sepakati Kita dulu. menggunakan ayat Al-Quran. Loh, itu dinamakan dalil. Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Saya mengatakan Sampian kita tidak mengerti menggunakan tentang ayat dalil Al-Quran. kok. Yang dimaksud ahlil bait di dalam ayat ini tuh siapa? Ya Allah. Iya kan? Ahlul bait Oke, kalau Nabi. kalian siapa? Ahlul bait yang dimaksud di sini siapa? Bah, jelas. Istri-istri Nabi, Ah, terus? anak Nabi, Syaridah Fatimah, cucu Terus? Nabi, Terus? Imam Ali. Ya, Ya. sudah itu. Tadi kamu menyebutkan Siti Fatimah kan? Ya, Siti Fatimah punya anak berapa? 2. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Iya kan? Ya. Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Sadiq, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Wafat tahun 345 Hijriah. Kamu tahu Ahmad Isa bin Isa Al-Muhajir itu siapa? Ya, keturunan Kanjeng Nabi. Bukan Al-Muhajir. Mana? Tunjukkan kitab yang lain nama Muhajir itu. Tunjukkan kepada saya selain kitabnya Udah, jangan banyak, tertawa yang sampai nama jelaskan di sini. Harus bertanggung jawab Anda. tunjukkan kepada saya kitab selain Ba'alawi yang menyebutkan Al-Muhajir. Tadi kan kita sudah sepakat, ya kan? Ahlul bait yang dimaksud oleh Gimana sih sampean kamu itu ini? tadi kan Bukan, istri-istri saya kejar Nabi, dulu. Biarkan dia. Nabi dan lain sebagainya. Ayo, lanjut, teruskan. Jelaskan. Iya kan? Dari kita sudah bisa mengetahui dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang banyak-banyaknya di Yaman, di Hadramaut sampai ke Indonesia. Itu sudah dari Oke, situ gini aja saja, logika kita gini udah. saja. Sampian Logika itu kan kita. dari atas ke bawah kan ya. Saya minta penjelasan dari sampian. Dari bawah ke atas. Di antara Habib-Habib yang ada sekarang, ayo. Oke, saya bisa jawab. Saya jawab. Habib Rizik, siapa? Habib Rizik, yo. Jelaskan. Oke, saya Silsilahnya. jawab. Tapi karena saya bukan ahli nasab, saya akan jawab sebentar malam sama Habib Abdurrahman Al-Attas. Boleh? Gimana? Saya akan jawab bersama Habib Abdurrahman Al-Attas. Boleh? Di mana mau Di room menjawab? ini. Di Oh room ya, ini. panggil Habib Abdurrahmannya itu. Nanti saya Iya. tak panggil Al-Gembu juga. Iya, kan nanti malam. Ayo panggil sekarang. Bang Sam. Sama kemarin malam itu ada Habib itu yang janji besok gitu katanya nggak ngaji itu, saya belum, nanti saya tanya sama guru saya, sekalinya nggak nongol maksudnya. Bang Idan, yang Ya. dimaksud Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Begitu. Ya, Ya. Yang hidup pada zamannya. Nah, sekarang zaman apa sekarang? Kok bisa para Habib mengaku Ahlul Bait? Dari mana asalnya? Begitu loh. nah sudah. Itu Nanti Ahlul Bait yang satu rumah, satu atap. Itulah Ahlul Bait. Itu pengertiannya ini dalam Al-Qur'an loh ya. Surah Al-Ahzab ayat 33 juga dijelaskan. Begitu, keluarga Nabi
istri-istri Nabi, itulah ahlul bait. Gitu. Enggak, sampean katakan tadi satu atap gitu. Itu Iya. tafsiran sampean sendiri atau Loh, kok tafsiran? tafsiran? Ini Al-Ahzab ayat 3, ayat 33. Ada terjemahannya begitu? Percaya Al-Quran nggak? Enggak, Sesungguhnya terjemahannya Allah terjemahannya bermaksud, begitu. Ahlul bait itu satu atap gitu. Aduh, kok kembali ke Bentar. Ahlul Bait lagi? Panggil Habib Abdurrahman sebentar. ke sini. Artinya ahlul itu apa sih? Ahlul apa? Ini Enggak, siapa? aku mau nanya dulu, Kembali ahlul ke apa? Ahlul Bait lagi. Keluarga. Enggak, ahlul Idan, itu Idan. artinya apa? Ahlul. Bukan bahlul ya, ahlul. Siapa yang bilang bahlul? Iya, ahlul itu artinya apa? Coba jelasin. Keluarga. Bukan. Ahlul kok keluarga. Ayo Ente Idan, panggil Idan. Bahlul, Idan. Ente Bahlul. Habib Abdurrahman itu, ayo panggil ke sini. Lul artinya ente Iya, Bahlul. sebentar. Ya, diskusi dengan saya, berduaan itu. Kalau perlu sampean berdua, saya sendirian. Yuk. Enggak, jangan sendiri. Semua harus semua orang yang tahu, jangan sampean sendiri. Iya, lainnya nyimak biar saya yang ngomong. Oke, siap Bang Sam, nyimak Biar ya. semua orang itu tidak Panggil. tersesat gitu. Loh, justru Ya, kamu panggil. yang tersesat, Bang Idan. Loh, kan aku ini Makanya kami tersesat di jalan yang meluruskan. benar. Aku ini tersesat tapi di jalan yang benar. Iya, justru kamu lah yang tersesat. Ayo panggil, Kita panggil. ingin menyadarkan kan Ngomong begitu. Idan, panggil Idan. Panggil Dan. Apa yang kamu narasikan itu salah. Begitu loh. Mana yang salah? Nah, kamu bilang katanya Habib ahlul bait. Dari mana asalnya? Apakah mereka tinggal satu rumah? Habib siapa yang tinggal satu rumah dengan Rasulullah? Coba jelasin. Habib Idan Bahlul. jangan mengucapkan nggak boleh. Ini bagaimanapun tetap saudara kita. Ajaran kalian ya. Apa itu? Bisanya mencemooh, bisanya menjelekan, Ah, kata kasar. ya. Terus kalau kayak risik begitu gimana? Ngatain, sebentar. Jawab dulu ya. Ngatain Jokodok, ya. Istana Iblis, Gustur buta mata buta hati. Kenapa kamu nggak negur dia kalau kamu memang cinta Habib? Kenapa giliran kalian yang dicemooh, dicaci kok kalian malah marah gitu loh? Tilik sejarahnya dulu dong. Gitu. Ingin menambahkan Nggih, monggo Bang Udan. Nggih. Putus. Aduh, nggak jelas. halaman 926 dalam Buqiyah Al-Murtasyidin. Bisa didengar? Bisa sekarang jelas. Dalam Buqiyah Al-Murtasyidin ya 296 dikatakan perkataan Bajarfil, Muhammad Bajarfil ini adalah Hadromi, teman akrabnya Ba'alawi, mengatakan anna ahlal bait anna abdolun nas ahlul bait wa alu abi alawi abdolu ahlil bait. Ya, berarti kitab ini nukilan dari Bajarfil, dinukil oleh Abdurrahman Mansur Ba'alawi. Artinya mengaku bahwa mereka adalah ahlul bait. Sedangkan definisi ahlul bait tadi sudah diterangkan. Ya, Jadi mereka itu memang mengatakan ahlul bait. ya, kan itu klaim Bang, itu klaim sepihak. Saya bisa aja ngaku, saya bikin kitab, sayalah cucu Rasulullah. Di mana coba? Kan bisa kan? Jangan, justru yang menguatkan itu adalah dari orang lain. Iya. Begitu, itu klaim sepihak Bang. Lanjut Bang Sam. Lanjut. Ayo, mana Idan? Panggil. Sebentar, malam. Dari tadi dan ayo panggil. Dengan saya sendirian. Masa saya harus berbicara tidak sesuai dengan
bidang, kan nanti merusak. Lah kalau jenengan sudah percaya Habib atau yakin Habib itu keturunan Nabi, kan berarti jenengan sudah mengetahui dengan detail, dengan data. Sedangkan Enggak, maksudnya gini. kalau yakin tanpa data itu bukan yakin namanya, itu bukan ilmu itu. Yakin itu berdasarkan ilmu, data. Sedangkan kita yakin tanpa data berarti itu ya kosong dong. Batilun. Keyakinan yang batal. Karena tanpa ilmu, sesuatu itu harus berdasarkan ilmu, data. Sedangkan kita cuma percaya saja tanpa data, itu batilun. Itu kaidah ilmu itu. Ilmu nahyun mahdun la budda min ma'rifati qailihi wa adalati wa illa batola. Kaidah ilmu nahyun mahdun seperti hadis, nasab, tarikh, tanpa mengetahui sanad-sanadnya, rawi-rawinya, maka itu batal secara kaidah keilmuan. Bang, saya mau nanya yang jujur sekali nih, boleh nggak? Boleh. Yang penting masuk Boleh ya? akal, Bang. Ya. Ya, kenapa sih kita tuh nggak Nggak ngurusin usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana, saya tunggu. Kalau Iya. perlu sampian panggil semua Habib kumpul di sini, saya sendirian di sini. Iya, siap. Sik, Bang Sam, eding lagi kade. Eding lagi siap. kade. Ayo Idan. Mau Gini nanya loh. apa coba? Kenapa sih kita mengaku sebagai seorang muslim yang mencintai sesama muslim, tapi banyak sekali yang saya lihat di media sosial ini yang mencemooh, ya kan, urusan nasab ini gitu loh. Kenapa Ya karena dalam kitabnya sesemangat Bahlawi menyebutkan wal ajam fa inna mahum kal bahaim. Orang ajam itu tidak ada lain seperti binatang ternak. Apakah kita terima dengan kitab itu? Ya, lanjut Bang Idan. Ya gitu, Lanjut dulu sampai tuntas. Ya. Nanti baru kita jawab. Ya gitu pertanyaan saya. Maksudnya kan Oke. saya melihat apa fenomena yang terjadi saat ini. Itu. Jadi saya jadinya bingung kok sesama muslim kita jadinya seperti ini. Karena mereka rasis, Bang. Karena mereka mengaku paling duria sendiri, paling benar sendiri, paling ahli bait sendiri. Satu itu, Bang. Karena Habib begini, Bang. aja nggak sholat, muslim dari mana? Karena begini, Bang. Satu. Karena begini, Bang. Memang tanda-tanda durian Nabi itu sebenarnya tidak ditampakkan, nggak seperti Habib malah mengaku. Ja'alu li abna'ir rasul alama innal alama sya'nu man lam yashar. Apa itu? Alamat yang tidak masyhur itu apa? Yang tidak tampak oleh manusia lain. Bukan mengaku di dalam diri kami mengalir darah Rasulullah, bukan begitu. Tapi apa? Tunjukkan nur fi karimi wujuhihim. Tunjukkan nur kenabian yang ada pada diri mereka. Itu baru duria yang asli, Bang. Enggak mengaku-ngaku kayak novel mengaku ini Habib cucunya. Sudah minum darahnya Nabi tapi. Mereka itu menyihir semua. Kenapa? Mereka mengatakan begini, lihat hol-hol Habib, banyak yang datang. Memang sihir kok. Kenapa sihir? Mempropaganda bahwa menghadiri hall ini begini. Setelah hall apa ada yang datang? Gak ada. Gak kayak Wali Songo setiap hari berdatangan. Karena tidak sihir. Sihir itu bukan nampakkan sesuatu yang sakti saja, tapi tipu daya, propaganda yang gak ada buktinya. Itu juga sihir, kawan. Gitu loh. Mereka itu menyihir, kawan. Kalau hall banyak Nasab yang ini datang. sebagai kedok mencari keuntungan, Kang. Ya artinya sihir, Bang. Artinya sihir. Sesuatu yang ditipu daya, mencuri akal manusia supaya percaya bahwa Habib ini begini. Apa Buktinya yang ada, membuat- gitu loh. Apa yang Membodohi membuat umat. Kang Bondang sampai ke kesimpulan itu?
Ya buktikan saja, tipu daya. Jenengan bisa nggak membuktikan Habib itu kesaktiannya apa? Bisa nggak? Kan nggak bisa kan? Artinya itu tipu daya. Selagi tidak bisa membuktikan ikut tipu daya. Itu loh bang. Itu definisi sihir bang. Nah, itulah yang dinamakan kurofat, dongeng, Bang. Iya, saya kemarin kan Kayak di Solo. Katanya gini loh, bendahara Allah. Kang Bisa Bondan. nggak jenengan Ya, membuktikan itu bendahara Allah? Bang Idan, gantian. Biar Bang Bondan dulu jelasin. Bisa nggak baru jenengan gantian. membuktikan kalau Oke. itu bendahara Allah? Bisa nggak? Gimana, Pak? Katanya Habib, makanya banyak mukibin banyak yang datang di Hall Solo itu. Habib Habsyi itu adalah bendahara Allah yang memegang duitnya Allah, kasarnya kan begitu. Bisa buktikan itu? Nggak bisa kan? Kalau Iya. tidak bisa itu tipu daya namanya bang. Begini Bang Idan, saran saya, ya kan, Islam itu kan agama berakal. Coba dah, gunakan akal sampean. Cobalah berpikir, apa iya api dipadamkan dengan kelingkingnya? Sedangkan Rasulullah saja, yang jelas-jelas tertaut di dalam Al-Quran, sebagai manusia yang paling mulia, tidak pernah dia mengutarakan seperti itu. Begitu Bang. Rasulullah, walaupun itu beda agama, berbeda suku, tidak pernah mencaci. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana dengan para Habib? Siapa yang memulai dulu? Nah, itu aja dulu yang dipelajarin supaya kita ini nggak bertengkar, nggak gaduh sesama pribumi. Itu saran saya, Bang. Kita ini kan di sini diskusi ya. Jujur, saya kalau sama Habib saya nggak benci. Saya nggak benci, nggak cinta, juga nggak mengakui, gitu Bang Bondan ya. Mengaku duriah Nabi itu pun kalau tidak bisa membuktikan secara literasi, secara referensi, secara data, maka itu juga sihir. Karena Sesat. apa? Tujuannya agar orang-orang menghormati dia, agar orang-orang menyanjung dia, karena dinisbatkan kepada Nabi, maka itu juga sihir, Bang. Makanya harus diberantas, karena ini sihir. Kecuali sudah membuktikan secara referensi yang jelas, yang tidak putus, seperti hadis itu putus satu saja, itu dhaif sudah. Harus tersambung. Baina rawi wa rawi itu harus tersambung. Jangan terputus sampai 500 tahun ke atas itu. Karena masyhurnya mereka itu ba'da takatsurihin, setelah banyak, dan itu ba'da qurnis samin, itu diakui sendiri. Itu loh. Setelah abad 9 terkenalnya, sebelumnya tidak terkenal. Artinya mereka itu mengaku-ngaku karena putus rawinya. Mendadak gitu Bang ya. Mendadak terkenal gitu. Mati mendadak atau terkenal mendadak. Puji Mendadak. Bukan tahu bulat yang digoreng mendadak gitu ya, bukan ya? sama lah, tahu bulat digoreng mendadak Bukan, gitu ya. bukan tahu bulat yang digoreng dadakan itu. Enggak, Tahu ya, sama lah. bulat digoreng dadakan, bukan begitu Iya. ya, bukan ya? Ya, kayak begitulah. Jadi Bang Idan, yang kita kanter di sini ini bukan Habibnya, tetapi narasi-narasinya yang menyesatkan umat. Bukan membenci Islam ya Kang ya. Paham ya Kang Idam ya? Bukan, ini nggak ada kaitannya dengan Islam. Mereka mengatasnamakan Islam untuk membodohi orang Islam. Itu tujuan mereka. Yang pertama, nah yang kedua. Iya, jadi unggul-unggul gitu loh. Coba Habib sekarang yang masih hidup, yang sakti, yang paling sakti, suruh nunjukin karomahnya gitu loh. Coba Jangan nanti kalau satu sudah saja, modar satu saja. gitu loh. Kalau sudah modar baru diagung-agungkan, dihebat-hebatkan hafal 7 juta hadis gitu. Itu. Yang masih hidup Islam itu aja agama cinta, bukan maju. sok-sokan. Yang paling Rahmatan sakti, lil yang alamin paling Bang Idan. Jadi tolonglah berpikir ya, gunakan akal. Nah, perbandingkan dengan Al-Quran, banyak membaca begitu. Kalau nggak mau membaca, ya lihatlah pengajian-pengajian, mana Kiai Nusantara, mana yang Habib. Dia selalu mengunggul-unggulkan leluhurnya.
leluhurnya saja yang dibesar-besarkan. Sedangkan ahlul sunnah wal jamaah itu lebih mengangkat ke temanya sahabat Nabi, Rasulullah, begitu. Coba bandingkan kalau nggak percaya. Bang Idam, jangan pernah baca Majmu' Kalam Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Kenapa? Kenapa Mas Bondan? Nah, di situ ada bahwa Abu Bakar Gresik itu khalifatu khairil anam. Artinya mereka itu mempercayai setelah Khulafaur Rasyidin yang 4, ini ada lagi khalifah, dan di akhir zaman juga baru-baru saja, yaitu Abu Bakar Segaf Gresik. Gimana menurut Anda itu? Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat Khulafaur Rasyidin hanya 4. Kenapa mereka di khalifatu khairil anam? Gimana Bang Widan? Gimana Widan itu? Tanggapi Widan. Dan semoga dengan Khalifatul Khalil Anam itu gimana itu? Nah, semoga dengan diskusi ini wawasan Anda semakin bertambah. Begitu Bang Idan. Kita nggak bermaksud untuk memojokkan sampean, enggak. Bahwa apa yang Anda narasikan itu selama ini salah. Itu sih. Nah, kembali pada diri Anda. Percaya silakan, enggak masalah. Toh dosa ditanggung diri kita sendiri kan. Kan saya ini jadi bingung gini. Jangan bingung. Bukti sudah ada, Bang. Al-Qur'an sudah nyata. Jangan Gini, bingung. Bang. Ya. Saya kan sering mengikuti pengajiannya Gus Baha. Ya, Gus Baha itu kan mukibin, Bang. Masa Gimana pengajiannya? Iya. Nah, coba. Yang dari situ kan banyak juga di teman-teman kita di sini gitu loh. Ya, kemudian dekatnya ke Habib juga kan. Jadi dia tuh mengakui bahwasanya Habib itu keturunan Rasulullah, jadi jangan dihinakan gitu. Iya, tanpa dalil tapi ya. Itu mempercayai nasabnya Habaib ini tersambung kepada Rasulullah berdasarkan apa? Ngodon, Sam. Coba Bang Idan jelasin. Berdasarkan kitab-kitab kah? DJ. Atau cuman dalil-dalil yang punya Pak Alawi kah? Atau gimana coba? Biasanya lihat bajunya Kang, banyak pengikutnya gitu kan Kang ya. Biasa Kalau gitu. masalah pengikut, iblis juga banyak pengikutnya. Iya, penglihatannya biasanya gitu Kang. Kan Kalau banyak begitu. ya pengikutnya itu yang anu gitu Kang. Jadi lihat baju Mas ya. Nama sorbannya itu Badan. Ya sama Gus Baha, karena Gus Baha memang alim ya, alim di dalam bidang fikih dan tafsir Quran juga. Tapi secara literasi tentang masalah nasab Habib ini, Gus Baha hanya satu nukilan dari kitab-kitab Mbak Alwi saja. Belum sempat dan tidak pernah saya mendengar Gus Baha itu menukil dari ulama-ulama eksternalnya Mbak Alawi. Tidak pernah. Kalau pernah tolong kirimkan videonya ke saya. Artinya secara keadilan Ya cari muka gitu. nggih. Betul. Saya husnudzon saja tentang ini, tentang Gus Baha itu belum membaca kitab-kitab yang nasab atau keterangan nasab Ba'alwi dari kitab-kitab eksternal Ba'alawi. Sementara ini yang disodorkan Gus Baha itu hanya melalui jalur Ba'alwi saja. Karena begini kawan, ada syair begini. Kulman yudda'i fil ilmi manzilatan. Katakan pada mereka yang mengaku punya derajat di ilmu. Orang alim lah mengatakan, kata Bang Idam tadi, Gus Baha, siapapun. Katakan gimana? Alim tasyai'an. Kamu tahu hanya sesuatu saja. Wa qad ghabat angkal asya'a. Dan kamu banyak tidak tahu tentang sesuatu. Jadi kalau
referensi itu tidak imbang, tidak adil, maka itu ya batal secara gitu loh, secara ilmu nakli. Karena ilmu nakli itu labudda min ma'rifati qailihi wa adalatihi. Artinya wa adalati, keadilannya. Referensi dari eksternal, referensi dari internal sama-sama dibaca, ketika sudah sama, nggak ada ikhtilaf, baru itu keluarnya itu adalah bisa dipercaya. Wa illa, kalau tidak adalah batolah. Gitu loh. Siapapun orangnya, kalau tidak adil, contoh Bajarfil, Muhammad Bajarfil al-Hadrami mengatakan, ahna abdulun nas ahlul bait wa alu abi alawi abdalu ahlil bait. Itu pun kan nggak misi dengan keterangan yang lain, maka tidak percaya kita. Artinya dia tidak adil secara referensi, secara keilmuan. Batal itu, otomatis batal itu ucapannya, gitu loh. Gimana Bang Idam? Cari aman gitu begitu yang mudah-mudahan ya. Siap. Yo krono cedek. Ngono tok. Imma bi sohaba, imma bil musaharo, kadang jadi mantunya. Ya, coba Bang Idan dijawab Bang Idan. Katanya Bukan tadi pakai begitu. dalil. Kok dalilnya ikut perkataan Gus Baha? Gimana? Bang Idan. Beb, Iya Kang, karena kan mereka kan orang yang paling alim. dalilnya mana dalilnya? Katanya pakai dalil tadi. Dalil apa lawang rukunnya sholat aja nggak tahu. Anda melihat seseorang itu Rukunnya alim sholat karena nggak tahu ada Anda berapa. melihat karena apa itu yang dilakukan? kelakuan dan tabiatnya bagaimana? Coba. Nah, rukunnya sholat itu mulai dari tadi saya tanya Gus Baha alim, nggak kamu tahu. nyampe percuma. Iya itu, makanya aku gak nyampe, aku ngikuti ulama yang nyampe gitu. Iya kan aku gak nyampe kan, makanya aku mengikuti ulama yang diakui, wawasannya luas. Salah satunya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Nuruddin, Ustadz Abdul Somad, Bener kan? Gus Baha. Itu aja kan? Sudah kayak katakan. Sudah saya katakan. Diskusi itu kan saya dengan kamu. Yang diskusi itu saya dengan kamu. Sudah saya katakan begini. Kalau Dalam kamu merujuk kepada Gus Baha itu berdasarkan apa mempercayai habaib itu keturunan Rasulullah? Itu harus jelas Anda. Mentok. Tidak putih sana anak putih-putih. Lawang tadi mau Ya dalil selama ketika masalahnya saya tanya ada rukunnya maslahatnya, sholat tetap kita itu yakini ada sebagai berapa? orang awam seperti kita ini kan kita Itu harus kok yakin. nggak pernah dijawab sampai Kusnudon. sekarang gitu loh. Kusnudon. Saya bukan orang awam, saya bukan ikut-ikutan, saya peneliti loh. Gimana sampean itu? Jadi kamu bukan kelasnya saya. Cari Ya saya sudah. cari saja di pihak Anda yang Ya, ahli meneliti kalau tentang ilmu untuk mazhab. Suruh diskusi dengan saya. kalau untuk Mana urusan sampean itu sebentar malam saya jabanin. Oke, gini aja Bang Idan. Ntar malam kamu masuk pomalnya Gus Hasan ya. Kan sudah saya katakan tadi sama Janul Syam. itu Bang Sam itu muridnya dia itu. Nah, ntar malam kamu masuk pomalnya Gus Hasan biar kamu lebih jelas. Apakah kita yang di sini ini berbohong atau memojokkan Anda? Nanti jadi gitu loh, kalau cari sumber referensi jangan ke satu orang. Gitu. Kamu kan selama ini kan yang dilihat cuman siapa tadi, Gus Baha. Terus apalagi itu siapa tadi? Itu para kibin semua orang tiga itu. Itu saya tahu, saya juga mengikuti dia itu. Somad, Abdul Somad itu juga, itu kibin itu. Terus yang paling benar siapa? Hah? Ya makanya kamu belajar pengajiannya kembali Gus. ke keilmuan Bang. Kembali ke keilmuan. Ketika narasi muhibbin atau siapapun tapi adil dalam menerangkan sesuatu. Oh ini menurut kitabnya Ba'alawi tersambung kayak gini, tapi menurut kitab yang Mu'tabarah ulama lain atau eksternalnya Ba'alawi ini tidak nyambung, dan itu dipadukan, didiskusikan. Jangan satu arah saja.
Itu baru Yang keadilan. paling benar Ketika ya. itu sudah dilakukan, masa dipercaya. Tapi ketika itu tidak dilakukan, keadilannya itu dipertanyakan dan itu batal secara keilmuan. Sudah Yang batal. paling benar dalam kajian ilmu nasab ini ya, yang paling benar ya dalam kajian ilmu nasab ini yang mempunyai data dan dalil begitu. Itu yang paling benar. Kalau orang yang tidak punya data dan dalil ya tidak bisa dianggap benar begitu. Sekarang begini, Karena masalah Mbak nasab Sadar. itu masalah yang nyata, yang terang benderang begitu. Ya, sekarang Bukan begini, berdasarkan mimpi. saya mulai dari tadi itu tanya, rukunnya sholat itu ada berapa, itu nggak dijawab. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nggak usah ke nasab, rukunnya Kita sendiri sholat aja dah. saya tanya itu nggak dijawab mulai dari tadi, gimana sih? Sebenarnya simpel. Yang paling benar itu sebab mulai akibat harusnya sadar diri. Buling, aku takon rukun Itu yang sholat paling mulai bener. aku nggak dijawab. Jadi nggak berkepanjangan. Astagfirullah. Ya, contoh saja nama saya ini Tabarruk, bukan ke Balawi, bukan ke siapapun. Bondan Kejawen itu adalah nama aslinya Lembu Peteng. Lembu Peteng itu punya mertua, namanya Joko Tarub. Siapa Joko Tarub ini? Sayyid Ibrahim. Sayyid ini, tapi enggak kayak mereka di dalam diri kami saya ini Habib keturunan Nabi, enggak, malah Joko Tarub. Nama lakopnya yang di ini. Iya wajar lah Bang Bondan, ngaku keturunan Nabi. Wajar itu. Sebab mereka kan minum darahnya Nabi kan. Dan Iya mereka kan? dan Kan lihat mengakui minum darahnya kan. Ini wajar kan. dan Tapi lihat sejarah ya, lihat di sejarah mana darahnya itu? dari Joko Tarub. Rambutnya mana sekarang itu? Joko Tarub kemudian mempunyai menantu Bondan Kejawen itu, lihat keturunannya menjadi raja semua, termasuk raja-raja Mataram kuno. Sampai sekarang ini sudah berada. Apa mereka mengaku Sayyid? Enggak. Disimpan nama Jawa yang mereka pakai, tapi di dalamnya lah ini loh yang dimaksud Ja'aluli abna Rasul alama itu ya ini. Alamatnya secara nama, secara fisik itu enggak Udah ditampilkan. keluar orangnya, Bulan. Oke, oke. Udah keluar Udah. orangnya. Berarti benar ya Sekarang kan saya kata yang bersaksi. nenek-nenek kita, kakek-kakek kita ya. Padi kalau berisi itu tertunduk Kang ya. Semakin merunduk. Iya, nggak Bang Bondan. Basembu, lihat Bang Basembu. Bondan. Basembu itu yang di Lasem itu, di pojok itu namanya Sayyid Abdurrahman. Melahirkan siapa? Melahirkan tokoh-tokoh nasional, termasuk Mbah Maksum Lasem, termasuk Mbah Hamid, termasuk Mbah Ali Maksum kerapnya, dan banyak yang lain, termasuk istrinya Gus Kausar itu keturunan dari Mbah Sembu namanya. Namanya siapa? Sayyid Abdurrahman. Disembunyikan kawan. Nggak kayak mereka. Nggak keluar-keluar. Tapi secara uswatun hasanah, secara dakwah, mereka semua yang menguasai. Nggak pamer. Secara keilmuannya jelas. Secara nasabnya pun, secara tulisannya jelas di kalangan keluarga. Tapi tidak dikeluarkan di umum. Gitu loh. Kalau dikeluarkan di umum, dipertanyakan saudara. Keasliannya itu dipertanyakan. Karena mereka yang asli tidak butuh pengakuan. Tidak butuh. Tapi pembuktian secara perilaku. Mengikuti kakeknya enggak? Itu loh. Beda Kang, pemahamannya pelaku sama pembaca itu beda Kang. Kalau belajarnya pembaca ya gitu, koar-koar gitu Kang. Kalau pelaku udah tahu dia. Bukan pelaku lagi, mereka sudah penikmat. Jadi Penikmat. sudah penikmat. Bukan kita ya, kita merasakan kopi satu kali itu kan pelaku namanya. Tapi kalau kopi sudah mendarah daging itu sudah penikmat kopi. Minum itu sambil diam. Betul. Tapi di dalam diamnya itu selalu ada peradaban yang mereka bentuk gitu loh.
Kalau pembaca kan dari cerita gitu nggak tahu sendiri Kang ya kan. Betul. Saya nggak malu dikatakan, oh kamu kejawen. Iya, ayo tanding masalah kamu punya nasab dengan nasab leluhur kita. Tanding, ayo, gitu loh. Bukti nyatanya yang punya peradaban di sini siapa? Gitu loh. Gampang. Mereka punya peradaban nggak? Nggak ada mereka Enggak. pindah-pindah kok. Nggak punya peradab. Hidup. Benar lu aja berarti kalau mereka. begitu bang. Iya, benar lu. Benar. Betul. Mereka itu Eh, pandai Leluhur kamuflase, kita. Bang Gundul. Pandai Lihat berkamuflase. leluhur kita punya peradaban, punya dakwah tapi yang jelas. begini Bang Gondan, tapi begini teman-teman, setiap orang itu tujuannya sama, pasti ingin masuk surga. Di antaranya juga saya, sampean juga ini. Betul. Nah saya dengar-dengar kemarin itu kalau pengen masuk surga gampang, tinggal menghafalkan anaknya Al-Haddad. Saya hafal 4 sekarang, tinggal satu lagi belum hafal saya. Ada itu Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, itu Iya. kalau ditanya Saya marrobuka sudah katanya hafal kan. 4. Udah hafal 4 saya, tinggal satu yang belum hafal, hampir masuk surga saya. Ya saya sebutkan ya yang saya tahu, Ahmad, Muhammad, terus Hasan dan Husain. Tinggal satu lagi. Siapa ya yang tahu? Sampean tahu nggak Tong Bajil kawan? Tahu Tong Jadi Bajil? ada kesimpulan Kang. Kita lihat di sini Gimana? siapa yang beragama, Siapa siapa yang tahu yang mabuk Tong agama Bajil kan nggak? gitu Kang. Sampean tahu Tong Bajil nggak kawan? Ada kesimpulannya di Bajil. situ. Kalau masih mabuk agama ya gitu, koar-koar Woi. gitu. Tahu Kalau orang Tong Bajil beragama nggak? ya tahu gitu kan. Masa sesama Kawan-kawan muslim tahu menghalalkan Tong darah Bajil nggak? muslimnya kan begitu. Kawan-kawan tahu Tong Jelas-jelas Bajil nggak? Wahabi. Saya nggak terima itu begini Bang Bonan. Masa semua diakui? Pahlawan ini diakui, sejarah ini diakui, kemerdekaan Indonesia diakui. Terus kalau semuanya Habib, memangnya nenek moyang kita itu waktu itu tidur sembunyi di sumur begitu? Halo. Suara itu saya ada pejuang nggak? gitu, Bang Bondan. Suara saya ada Dia nggak? ngaku-ngaku pakai baju veterannya terus sampai sekarang Loh. masih ada itu. Tapi dia diem aja di rumah. Gak kena gitu. Suara saya ada nggak kawan? Halo. Saya sempat waktu itu masuk ke pemainnya Pak. Yang asli pasti diam kalau yang asli. Aku diancam. Yang asli pasti diam kalau yang asli. Nah, mau dipersekusi, tak kasih alamatku. Datanglah